Aku hidup kembali. Akhirnya aku sudah paham apa yang sulit meninggalkan seorang wanita. Kenapa kau bisa masuk ke dalam kamar kakak iparmu? Dia adalah kakak iparmu. Kakakmu sudah bertunangan dengannya. Kau malah merusaknya. Hah? Aku yang menemani Novi selama 3 tahun. Dia bilang setelah matanya sembuh, dia juga mau menikah denganku. Jelas-jelas kalian membiarkan kakak menyamar menjadi aku. Kalian yang sudah merebut calon istriku. Kita adalah keluarga. Apa salahnya kau mengalah kepada kakakmu? Aku dan ayahmu sudah membelikan tiket pesawatmu. Sementara ini, kau tinggallah 2 tahun di luar negeri. Setelah kakakmu menikah dan punya anak, barulah kau kembali. Boleh saja memintaku ke luar negeri. Benarkah? Namun, Novi adalah putri keluarga prawira yang terkaya. Dengan menikahinya, sama dengan mendapatkan aset miliaran. Kalian ingin aku mengalah kepada kakakku? Setidaknya harus memberiku kompensasi. Hanya 1 miliar saja. Asalkan kau setuju untuk pergi. Aku segera transfer uangnya ke dalam rekeningmu. Aku mau 100 miliar. Apa? Kau? Aku mau 100 miliar. Apa? Kau mau ambil semua harta keluarga Wira? Nggak mau. Kalau begitu aku akan tinggal dan memberitahu Novi bahwa kalian menipu dia. Kalau dia mau membalas kalian atau enggak, aku sudah nggak tahu lagi. Kau... Aduh, sudahlah. Anggap saja demi Aditya. Baik. Aku menyetujuimu. Tapi begitu kau ambil uang ini, maka menghilanglah selamanya. Jangan kembali lagi. Aku justru mau begini. Dedi, ayahmu hanya sedang marah saja. Setelah dia sudah tenang, kau baru... Tenang saja. Aku punya uang sebanyak ini. Aku pasti akan sangat senang. Kalian selamanya nggak akan melihatku lagi. Cinta atau perasaan. Di dalam kehidupan ini, aku hanya hidup demi diriku. Di hari aku hidup kembali, aku menukar calon istriku dengan uang 100 miliar. Lalu memakai uang ini membeli sebuah villa yang terisolasi dari dunia luar. Pak Dedi, villa ini berada di Pulau Somaroy. Di pulau itu nggak ada waktu, apalagi sinyal. Setelah masuk ke dalam pulau, nggak akan ada orang yang bisa menghubungimu lagi. Yang ku mau adalah nggak ada orang yang bisa menemukanku. Jika nggak ada masalah lain, Anda tanda tangan saja di atas ini. Setelah 3 hari, aku akan membawa Anda. Nanti pengawal villa akan menjemput Anda. Di waktu terakhir, aku berikan saran pada Anda. Berpamitlah baik-baik pada teman-teman dan keluarga terdekat. Pamit? Aku harus pamit kepada siapa? Bukankah kau bilang ada yang mau kau katakan padaku? Pukul 8 malam ini, datanglah ke Hotel Kamega. Di kehidupan lalu, aku kira akhirnya dia mau dengarkan penjelasanku. Aku dengan senang hati pergi menemuinya. Tapi dia hanya merendahkan. Kau sudah lihat? Yang kusukai hanyalah kakakmu. Kau kira di kehidupan ini, aku masih akan bersedih karena kau? Aku mau melapor. Kamar nomor 1808 di Hotel Kamega. Ada orang yang melakukan prostitusi. Dedi, kenapa kau kemari? Jangan khawatir, aku yang memanggilnya kemari. Aku ingin dia melihat langsung orang yang kusukai. Hanya kau. Dengan begini, dia nggak akan punya niat lain kepadaku lagi.
Bagaimana? Sudah lihat jelas? Yang kusukai hanyalah kakakmu. Aku sudah lihat. Juga sudah paham. Apa? Dia nggak menangis juga nggak ribut. Teruskanlah. Aku belum puas melihatnya. Kau... Baiklah, kau mau lihat? Biar ku perlihatkan sampai kau puas. Kalian sedang apa? Kami dapat laporan bahwa di sini ada tindakan prostitusi. Silakan ikut kami. Dedi, kau beraninya melaporkan kami? Aku adalah putri keluarga Prawari. Siapa yang berani menangkapku? Novi, statusmu nggak biasa. Jangan sampai namamu tercemar. Kalian tangkap aku saja. Gak masalah, percaya padaku. Dedi, aku sarankan kau segera cabut laporanmu. Dedi! Jangan kau kira dengan ini bisa menarik perhatianku. Nggak ada gunanya. Kau terlalu percaya diri. Apa? Dari awal aku gak peduli kepadamu lagi. Dedi! Dedi! Siapa yang memintamu melaporkan kakakmu? Kenapa niatmu jahat sekali? Ayah, ibu, kalian jangan memarahi Dedi lagi. Dia juga hanya iri. Aku sudah mendapatkan cinta dari Novi, makanya dia memakai cara licik. Lihatlah Aditya begitu pengertian. Lihatlah kau. Awas! Dedi! Kakiku! Kakiku! Aditya! Kakiku! Aditya! Sakit sekali. Aditya! Bagaimana? Biar ku lihat. Oh, kulitnya sudah lecet. Cepat bawa ke rumah sakit. Cepat, ayo. Ayah, ibu, kalian paling menyayangiku, benar kan? Tentu saja. Bagi ayah dan ibu, kau adalah anak kami satu-satunya. Sudah pingsan 2 hari. Akhirnya sudah sadar. Ayah dan ibumu di kamar sebelah menjaga kakakmu. Aku panggilkan mereka kemari. Bantu aku keluar saja. Jelas-jelas saudara kandung. Adiknya pendarahan parah dan masuk UGD. Keluarganya malah hanya menjaga kakaknya yang luka lecet. Gak hanya begitu saja, putri keluarga Prawari itu juga hanya menjaga kakaknya. Cepat cobalah, ini adalah sup air buatanku. Di dalamnya bahkan ada ginseng. Ayah, ibu, kebetulan aku juga sudah kenyang. Bagaimana jika sup ikan sisa ini berikan kepada Dedi saja? Kau ini, jangan mengkhawatirkan dia lagi. Dia bisa bertahan hidup di mana saja. Sup ikan ini dimasak oleh ibumu selama 1 malam. Sia-sia saja jika diberikan kepada dia. Namun, Aditya, Dedi itu bahkan berani punya niat buruk kepadaku yang sebagai kakak iparnya. Untuk apa kau pedulikan dia lagi? Benar, kau gak perlu menjaganya. Hah? Minumlah lagi. Menjaga. Dia hanya di depan orang lain pura-pura perhatian kepadaku. Tapi saat sendirian, dia akan memukuliku, memarahiku. aku hajar kau. Aku hajar kau. Kalian berdua sedang apa? Aduh. Ibu, dia menggangguku lagi. Dia memukuliku. Dasar bocah! Kenapa kau mengganggu kakakmu lagi? Aku hukum kau malam ini. Gak boleh makan, berlutut di pekarangan. Saat ayah dan ibu datang, dia akan memutarbalikkan fakta, membuatku dihukum. Cobalah ini. Terima kasih, Ibu. Makanlah daging. Ini untuk pertumbuhanmu. Makanlah. Ayo, ayo, ayo. Iya. Ayo makanlah. Yo. Dulu, aku mengira di dunia ini, Novi adalah milikku. Tapi akhirnya baru sadar, mereka semua sama saja. Mereka hanya menyayangi Aditya. Pak Dedi,
Administrasi keberangkatan sudah selesai. Baiklah. Gak masalah. Nantinya aku menyayangi diriku sendiri. Wah, aku mengira kau akan iri sampai nggak datang. Lagi pula, ini adalah acara ulang tahunku yang dibuat oleh Novi. Kau berhentilah memikirkan dia. Meski kau beritahu Novi, kau adalah orang yang dulu menaman dia. Apa gunanya? Ada ayah dan ibu yang bersaksi. Dia nggak akan percaya. Untuk apa kau gugup begitu? Hanya seorang wanita saja. Jika kau begitu menginginkannya, aku berikan untukmu. Berikan? Perlukah kau berikan? Karena aku, ayah dan ibu baru bisa melahirkanmu. Semua ini memang adalah milikku. Kau melakukan ini, nggak takut suatu hari Novi akan menyadari sifat aslimu? Memangnya kenapa? Dia sama bodohnya dengan ayah dan ibu. Aku hanya perlu manja sedikit. Mereka akan berpihak kepadaku. Kau coba saja kalau nggak percaya. Aditya, Dia yang melompat sendiri, nggak perlu ditolong. Aditya, aku akan menolongmu. Aditya, aku sudah menolongmu. Aku sudah menolongmu. Aditya, apa yang terjadi kepadamu? Kau baik-baik saja? Ayah, ibu, aku bawa Aditya mengganti pakaian dulu. Nanti baru bereskan dia. Kalian tenang saja. Meski kau nggak menghukumnya, kami juga akan menghukumnya. Ayo pergi. Kau sudah keterlaluan sekali. Berani mendorong kakakmu ke dalam air. Apakah tujuanmu? Merebut Novi. Makanya ingin membunuhnya dan merebut posisi kakakmu. Aditya begitu baik. Kenapa kau begitu kejam? Kau dari manapun gak akan ada yang sebaik kakakmu. Benar. Tentu saja aku kalah jauh dari. Lagi pula kalian melahirkanku hanya memakai darah tali pusarku untuk menolong dia. Mana mungkin aku bisa menyayanginya? Kau sedang menyalahkan kami? Tentu saja. Kalau bukan kalian membuat kesaksian yang menipu, mana mungkin Novi akan menikah dengan Aditya? Kalian berebut yang menjadi milikku dan berikan kepada dia. Apakah aku nggak boleh emosi? Kau anak durhaka. Nyawamu ini adalah pemberian kami. Semua yang kau miliki sekarang, kami bisa tarik kapan saja. Kami bisa suka hati memberikan kepada kakakmu. Dengan hak apa kau nggak rela? Dedi, ini salahmu. Cepat berlutut minta maaf. Cepat. Aku nggak mau. Kau... Nanti Novi akan segera kembali. Kau berani mengancamku? Jika kau berani memberitahu kenyataan kepada Nona Novi, aku akan... Kenyataan? Kenyataan apa? Kenyataan? Kenyataan apa? Kami sedang menyelidiki kenyataan tentang Aditya jatuh dalam air. Gak perlu selidiki lagi. Aku ada di tempat kejadian. Dia yang mendorong Aditya. Apa yang kau tertawakan? Apa kau sudah tahu salah? Aku sudah tahu salah. Aku salah total. Aku salah karena percaya kepada janji. Salah karena pernah menyukai. Kau, apa maksud tatapanmu? Malah bersikap kayak dia yang difitnah. Novi, dari kecil Daddy suka menggangguku. Aku sudah terbiasa. Jangan menyusahkan dia lagi. Novi, kau lihatlah Aditya yang begitu baik. Gak seperti seseorang. Ibu, jangan katakan lagi. Acara ulang tahun akan segera dimulai. Kita lebih baik pergi menjamu tamu Benar. saja. Ayo. Ayo lihat. Hadiahnya banyak sekali. Demi membuat orang senang, Nona Novi berusaha keras. Bisa menikahi Nona Novi, ini juga sangat bahagia sekali.
Menurutmu, mereka adalah saudara kandung. Kenapa yang satunya bahagia, yang satunya malah menderita? Aditya, kami masih punya hadiah besar untukmu. Semuanya, tenanglah. Aditya, aku dan ibu sudah memutuskan memberikan grup Wira kepadamu. Kau mewarisi semua harta kami. Meski sudah diambil 100 miliar oleh seseorang yang licik, tapi uang yang tersisa masih cukup membuatmu hidup enak seumur hidup. Terima kasih ayah. Aku juga mengeluarkan 50% saham grup Prawari. Asalkan kita menikah, semuanya aku berikan padamu. Wah, hebat sekali. hebat sekali, dia bisa semuanya. Persen saham. Hebat sekali. Hebat sekali. Novi, kau baik sekali padaku. Dedi, di mana hadiah darimu? Jangan-jangan kamu gak menyiapkan hadiah untuk kakakmu? Mana mungkin. Aku sudah siapkan hadiah. Dari awal. Untukmu.